Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 7 Kewarganegaraan A ingin mempresentasikan hasil dari wawancara kami dengan topik strategi kampanye efektif yang dimana pandangan dari narasumber lokal untuk Pilkada 2024. Selanjutnya ada anggota kelompok yang dimana kelompok ini terdiri dari saya sendiri. Yang pertama Putri Nabila dengan NIM 12231068. Mungkin bisa dilanjutkan dengan teman saya yang lainnya. Perkenalkan, nama saya Cecilia Kumala Gayatri dengan NIM 12231016 dari Teknik Industri. Baik, perkenalkan, nama saya Diadina Larasati dengan NIM 12231019 dari Teknik Industri Angkatan 23. Perkenalkan, nama saya Desita Maharani dengan NIM 12231021 dari Program Studi Teknik Industri Angkatan 2023. Perkenalkan, saya Clara Yolanda Malu dengan NIM 16231013 dari Program Studi Statistika Angkatan 23. Baik, perkenalkan, nama saya Anastasia, NIM 16231006 dari Prodi Statistika Angkatan 2023. Perkenalkan, nama saya Valencio Contansus Bebok dari Prodi Statistika Angkatan 2023 dengan NIM 16231057. Perkenalkan, saya Fauzan Paraziandra, NIM 07211035 dari Program Teknik Sipil. Baik, selanjutnya ada outline dari presentasi kami yang akan kami sampaikan. Yang pertama itu ada latar belakang. Yang kedua ada strategi kampanye efektif. Yang ketiga cara memilih informasi yang tepat. Yang keempat pengaruh debat politik. Yang kelima rekomendasi. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Selanjutnya ada latar belakang. Jadi latar belakang dari presentasi kami yaitu pemilu adalah proses demokrasi untuk memilih pemimpin yang memahami kebutuhan masyarakat. Dalam pemilu atau pilkada, kampanye menjadi sarana yang sangat penting untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja kepada para calon pemilih. Namun, di era digital saat ini, tantangan seperti hoax membuat para pemilih perlu kritis menyaring informasi. Debat publik juga berperan penting dalam mengenalkan visi, misi, dan karakter calon. Strategi kampanye yang tepat, baik menonjolkan program kerja maupun kepribadian, menjadi kunci dalam menarik perhatian masyarakat. Selanjutnya adalah strategi kampanye efektif. Bisa di next. Adapun strategi kampanye efektif yang sangat penting di Pilkada 2024 yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan langsung, yaitu bertemu langsung dengan masyarakat lebih efektif dibanding kampanye simbolis seperti konvoi. Dengan cara ini, calon pemimpin dapat menyampaikan visi, misi, dan program kerja secara personal sehingga pesan lebih mudah dipahami dan diterima. Kemudian, segmentasi pemilih. Membagi target audiens berdasarkan sekelompok usia, pemuda, dan orang tua. Memungkinkan strategi kampanye yang lebih spesifik. Misalnya, kegiatan kreatif atau olahraga untuk pemuda, sedangkan
Untuk orang tua, diskusi langsung atau kunjungan ke lingkungan. Bisa di next. Selanjutnya, strategi kampanye efektif yang ketiga yaitu ada penggunaan media sosial, di mana media sosial menjadi alat yang efisien untuk menyebarkan informasi secara luas, terutama kepada generasi muda yang aktif secara digital. Namun, konten yang relevan dan menarik sangat penting agar pesan kampanyenya lebih efektif. Selanjutnya ada fokus pada isu masyarakat. Kunci utama dari strategi kampanye adalah menyoroti isu-isu yang benar-benar relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan fokus pada solusi nyata, dukungan dari masyarakat akan lebih mudah didapatkan. Baik, selanjutnya merupakan cara memilih informasi yang tepat. Bisa di next. Adapun cara memilih informasi yang tepat menjelang Pilkada 2024 ini, yaitu beberapa langkah yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, jangan percaya informasi asal-asalan. Jadi, kita pastikan informasi yang diterima memiliki sumber yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Lalu, cek kebenarannya. Kita tuh selalu teliti berita sebelum mempercayainya, terutama jika terdengar terlalu heboh. Lalu yang terakhir, tips untuk memilih. Kita harus fokus pada informasi yang relevan dengan program kerja calon, bukan hanya opini atau gosip. Baik, selanjutnya pengaruh debat publik. Bisa di next. Debat publik memberi kesempatan bagi calon pemimpin untuk menyampaikan visi, misi, dan ide mereka secara langsung. Hal ini membantu pemilih memahami program kerja yang ditawarkan dan menilai relevansinya dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, debat juga memperlihatkan kepribadian calon seperti cara berpikir, ketenangan, dan kemampuan menghadapi kritik. Melalui debat, pemilih dapat menilai apakah calon memiliki karakter pemimpin yang dibutuhkan. Namun, debat yang baik seharusnya fokus pada solusi dan program kerja, bukan pada serangan pribadi. Pemilih lebih menghargai calon yang mampu berargumen dengan baik daripada hanya menyerang lawan. Oleh karena itu, debat menjadi momen penting untuk mengenal calon lebih dalam, baik dari sisi program kerja maupun karakter mereka. Selanjutnya, hal yang menjadi fokus kampanye. Bisa di next. Dalam kampanye, yang paling penting adalah program kerja yang realistis karena pemilih mencari solusi yang nyata, bukan hanya janji kosong. Program tersebut harus didasarkan pada pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan masyarakat seperti pembangunan infrastruktur atau pemberdayaan ekonomi lokal. Kepribadian calon memang penting sebagai pendukung, karena karakter yang baik bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat meskipun bukan menjadi faktor yang utama. Kombinasi antara program yang jelas dan kepribadian yang positif akan membuat calon lebih menarik. Namun yang tetap jadi prioritas utama adalah program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kepribadian yang baik hanya akan menjadi nilai tambah jika didukung oleh program yang solid. Selanjutnya ada rekomendasi. Bisa di next. Untuk rekomendasi untuk calon pemimpin, yaitu fokuskan kampanye pada kebutuhan nyata masyarakat dan hindari pencitraan palsu. Program yang ditawarkan harus jelas, terukur, dan relevan dengan masalah yang dihadapi, bukan hanya janji tanpa bukti. Kedua, untuk pemilih, kritis terhadap informasi yang diterima dan pastikan itu berasal dari sumber terpercaya. Pilih calon berdasarkan program kerja yang nyata dan sesuai dengan kebutuhan, bukan hanya karena kepribadiannya. Bisa di next. Baik, selanjutnya ada pun kesimpulan yang dapat ditarik
Seperti dalam Pilkada tahun 2024, strategi kampanye yang efektif dan pemilih yang kritis terhadap informasi sangat penting. Calon pemimpin sebaiknya lebih mendekatkan diri langsung dengan masyarakat, memanfaatkan media sosial secara bijak, dan fokus pada isu-isu yang memang penting bagi kebutuhan warga. Debat publik juga memiliki peran besar dalam membantu pemilih memahami visi, misi, dan karakter calon. Program kerja yang realistis dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat harus menjadi prioritas utama, sementara pemilih perlu lebih selektif dalam menerima informasi, memastikan kebenarannya, dan tidak terjebak dalam gosip. Pemilih diharapkan memilih calon berdasarkan program yang jelas dan nyata, bukan hanya melihat kepribadiannya. Mungkin itu saja yang dapat kelompok 7 presentasikan mengenai hasil wawancara yang telah didapatkan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang dikatakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.